Oke, teman-teman, malam hari ini kita akan membicarakan satu hal yang jarang dibicarakan sebetulnya. Kalau kita bicara mengenai kelahiran Yesus Kristus, biasanya yang dibicarakan adalah Yesus Kristus atau Yosef atau Maria. Tapi malam hari ini kita akan mengupas lebih dalam lagi. Kita akan mengupas bagaimana Roh Kudus sebetulnya yang sudah diutus oleh Bapa di surga menjadi delegator dan menjadi desainer untuk semua dalam kelahiran Yesus Kristus ini. Kita akan mengupas dari sudut teologis Kristiani bagaimana Allah Roh Kudus mempunyai sebagai konduktor dari semua kelahiran peristiwa daripada kelahiran Yesus Kristus ini. Nah, kita mulai dari Palungan dan orang-orang Majus ya. Bahwa yang kita kenal kalau kita ke mall, kita selalu merasakan hari Natal. Di mall-mall semua dihiasin, bahkan di jalan-jalan di Jakarta, di kota-kota besar dihiasin ya. Tapi sebetulnya karya misterius yang kita alami, yang kita dambakan adalah karya misterius dari Bapa di surga sendiri, di mana ada pribadi ketiga Tritunggal itu Roh Kudus, di mana Roh Kudus ini yang benar-benar berperan sentral dalam kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, ya. Dalam kelahiran dia akan berubah menjadi Allah Putra, eh, menjadi manusia. Dan ini yang disebut sebagai inkarnasi daripada Allah sendiri. Inkarnasi dari Yesus yang keilahiannya tinggi menjadi Yesus yang manusiawi. Dan siapa yang berperan sentral di dalam semua rencana daripada Bapa di surga ini adalah Roh Kudus sendiri, ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat inisiatif daripada Yesus untuk menjadi manusia adalah sebetulnya sepenuhnya ada di tangan Allah sendiri, ya. Ketika kelahiran Yesus tidak bermula dari kehendak manusia, bukan dari manusia, bukan kita yang menciptakan Yesus, bukan. Kita tidak pernah bisa menciptakan Yesus yang jauh lebih tinggi derajatnya dari kita karena dia adalah Tuhan. Dia adalah titisan, dia adalah inkarnasi daripada Allah Bapa sendiri menuju menjadi manusia sehingga ini bukan kehendak kita. Kita merasakan Yesus ada tapi dia bukan kehendak kita, bukan ciptaan kita. Seperti orang-orang ateis atau orang-orang bilang menuduh bahwa kita menciptakan Yesus, tidak. Bahkan beberapa orang-orang yang Arius dan lain sebelum konsili eh, eh, terjadi ya di tahun 325 itu mereka berpikir bahwa ini adalah tindakan manusia dan penciptaan manusia maka Yesus dielulukan sebagai ilahi. Bukan. Justru malam ini kita akan melihat bahwa kelahiran Yesus itu bukan ciptaan manusia, kelahiran Yesus adalah tindakan bebas dan berdaulat dari Allah sendiri yang merespons dari dosa-dosa manusia, yang merespons dari kejadian di dunia ini. Makanya kita membutuhkan seorang Emmanuel, kita membutuhkan seorang penebus karena kita maunya memang berbuat dosa terus. Memang nature daripada kita sebagai manusia adalah kita mau melawan segala apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan perintahkan. Dan justru karena respons dari kita, dia merasakan bahwa kita dibutuhkan oleh seorang Immanuel dan itu digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi intinya Roh Kudus adalah menggerakkan inkarnasi. Di dalam Lukas 1:35 dikatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut sebagai kudus, anak Allah Sang Immanuel. Nah ini pertama kali kita mendengarkan bahwa Roh Kudus sendiri yang akan turun di atas Maria, ibu Yesus. Dan beserta Roh Kudus akan ada kuasa Allah yang maha kuasa, yang maha tinggi. Yang akan menaungi Maria dan anak yang akan dilahirkan. Itu yang disebut sebagai kudus anak Allah Immanuel Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat, kita ingat, Roh Kudus pertama kali disebut di mana? Roh Allah, Roh Kudus, pertama kali di dalam Alkitab disebut di mana? Ya di kitab Kejadian. Kita ingat bahwa pada waktu bumi itu masih bentuknya kosong menurut Kejadian 1-2. Gelap gulita, tidak ada eh, perkebaikan. Dan gelap gulita banget, tidak ada cahaya. Gelap gulita menutupi samudera raya. Siapa yang ada pertama yang disebut di kitab Kejadian adalah Roh Kudus, Roh Allah.
di mana dia melayang-layang di atas permukaan air yang gelap. Di samudera raya, dia melayang di sana dan Tuhan yang menciptakan sendiri. Roh Allah menciptakan sendiri. Dan penciptaan awal di dunia, di mana roh Allah dimulai dari roh Allah yang melayang-layang di atas kekacauan. Di Kejadian 1-2 itu dikatakan bahwa kelahiran Yesus pun diawali dengan roh Allah yang melihat bagaimana dunia ini juga tidak kacau pada zaman Yesus sebelum lahir, di mana manusia sangat membangkang, manusia tidak pernah menurut sehingga dia harus turun lagi ke dunia. Roh Allah yang melayang-layang menjadi manusia. Nah, disinilah Roh Kudus mulai penciptaan baru di tengah dunia yang sangat terluka, dunia yang tidak benar, menjadikan Yesus rohnya sendiri, yaitu bagian daripada Allah Bapa, pribadi yang kedua, menjadi manusia, dan itulah ditandai dengan inkarnasi, di mana inkarnasi adalah suatu matahari yang baru, fajar yang baru bagi umat manusia yang tadinya berbuat dosa, menjauhkan hubungan antara manusia dengan Allah Bapa di surga, sehingga dibutuhkan fajar baru, dibutuhkan seorang Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Disitulah teman-teman kita melihat bahwa ada hubungan antara perjanjian lama dimulai dari kitab Kejadian di mana Roh Allah yang pertama kali membuat manusia, membuat bumi dan segala ciptaannya termasuk kita manusia, sampai manusia berbuat dosa, dibutuhkan lagi pencitraan dan penciptaan oleh Roh Kudus, di mana sekarang penciptaannya bukan lagi manusia yang lama, bentuknya Adam dan Hawa, tapi manusia baru, di mana manusia baru ini akan tidak mempunyai dosa dan dia adalah inkarnasi daripada Bapa di surga, yaitu Yesus sendiri. Nah, ini sebetulnya sudah digembalakan, sudah dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Yeremia, Yesaya, banyak sekali, ya. Sehingga dikatakan bahwa memang kelahiran Yesus Kristus ini memang penggenapan nubuat para nabi, karena jauh sebelum Yesus dilahirkan, nabi-nabi itu sudah melihat bagaimana anak-anak orang Israel, orang seluruh dunia, banyak sekali yang murtad kepada Bapa di surga, sehingga dibutuhkan seorang Immanuel, seorang penebus. Sehingga ada kontinuitas antara rencana Allah dalam sejarah Israel, penyelamatan Israel, dan perwujudannya dalam Kristus sendiri. Dan ini kembali lagi bukan kebetulan, bukan suatu chance, kebetulan, kejadian yang diciptakan oleh manusia, tapi ini adalah hal yang sudah direncanakan, rencana keselamatan Allah sendiri yang kebetulan terjadi dalam sejarah. Bukan kebetulan terjadi Yesus Kristus, tapi memang membentuk sejarah. Sehingga kita tidak bisa katakan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah buatan manusia. Bukan, tapi itu adalah rencana Allah. Dan ini dikatakan di dalam Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah, Roh Allah sendirilah yang akan memberikan padamu suatu petanda orang-orang Israel. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki yang ia akan namakan sebagai Immanuel. Dan di dalam Matius dijawab pula, hal itu terjadi supaya tergenaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia sebagai Immanuel. Kontinuitas di sinilah pemenuhan janji nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, semuanya menciptakan bahwa seorang perempuan muda akan melahirkan seorang Immanuel. Dan di mana tempat pertemuan itu? Kan tadi kita udah bicarakan bahwa ada Roh Kudus yang memulai penciptaan baru. Jadi di mana terjadinya sekarang? Menggabungkan antara rencana Allah dan terjadinya Yesus Kristus di kandungan daripada Maria sendiri. Sehingga dikatakan bahwa tempat kudus pertemuan itu adalah di kandungan Maria sendiri. Di rahim Maria. Disitulah terjadi. Di sini kita melihat bahwa rahim Maria, kandungan Maria menjadi lokasi teologis perjumpaan Roh Kudus dengan kemanusiaan. Karena dia tidak pernah berhubungan dengan suaminya yaitu Yosef. Sehingga terjadinya seorang bayi, terjadinya seorang fetus adalah Roh Kudus sendiri yang datang ke dalam kemanusiaan, yang datang dalam rahim Maria. Tubuhnya tidak lagi menjadi wadah yang pasif, tapi sudah disucikan. Dan tubuhnya menjadi suatu hal yang sangat suci, yang tidak berdosa, yang tidak ternoda, di mana karya keselamatan Allah itu terwujud. Karena memang bukan dari manusia, tapi dari Roh Kudus sendiri.
Dan justru disinilah kita lihat bahwa tempat kudus pertemuan daripada roh Allah dengan kejadian yang ada di dalam kandungan Maria, kelahirlah Yesus Kristus, yaitu Tuhan sendiri, yaitu Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Sehingga kalau kita lihat, inilah cerita mengenai sinergistik iman dan rahmat ilahi. Karena apa? Karena karya Roh Kudus tidak memaksa. Dia membawa Maria sebagai tempat di mana terjadi tempat pertemuan kudus antara Roh Kudus dengan sel-sel manusia, sel-sel Maria sendiri. Dia Roh Kudus tidak pernah memaksa, dia bekerja melalui persetujuan iman daripada Maria sebagai penerima daripada Roh Kudus itu. Jadi dikatakan bahwa relasi antara Roh dan Maria memperlihatkan sinergi yang sebenar-benar karena rahmat ilahi yang berdaulat, tapi kebebasan manusia untuk merespons dengan ketaatan. Apa artinya kalau misalnya ibunya Maria reject, menolak untuk menjadi seorang ibu daripada Yesus Kristus? Mungkin ceritanya beda lagi. Tapi justru di sinilah kita melihat bahwa Maria sendiri sebagai seorang yang taat, gadis yang taat, dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Karena itu jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Maria, berbahagialah dia karena dia yang dipercayai. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan itu akan terlaksana. Karena apa? Karena imannya. Nah, ini menunjukkan juga kelahiran Yesus Kristus kepada kita. Tuhan juga memberikan banyak kebebasan. Kita menolak atau menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan Tuhan katakan, kalau engkau mempunyai Roh Kudus, maka engkau akan menjadi seperti Maria-Maria yang lain, yang menerima apapun yang aku tawarkan kepada kamu. Dan engkau akan menerima atau engkau akan menolak. Ada banyak orang yang menolak, tapi ada banyak, dan kita yang menjadi anak Tuhan, kita menerima dengan respons ketaatan kita. Terjadilah padaku menurut apa yang kau katakan, menurut perkataanmu itu. Dan disitulah rahmat Yesus, rahmat Allah sendiri yang datang kepada kita. Benar-benar luar biasa karena dia tidak memaksa kita. Tapi dia menawarkan suatu keselamatan mutlak yang berasal dari Yesus sendiri pada kita. Dan kita berdaulat untuk say yes or say no. Dan kita mempunyai kebebasan untuk merespons dengan positif atau negatif. Dengan ketaatan atau penghinaan. Dan lain-lain. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita selalu merasa bahwa kita mempunyai kesempatan untuk merespons dengan ketaatan. Karena dengan ketaatan inilah apa yang kita rasakan, Roh Allah akan bekerja dalam diri kita lewat Roh Kudus. Seperti yang diceritakan di dalam Maria dan juga kelahiran Yesus Kristus. Sehingga kalau kita katakan kelahiran Yesus Kristus ini melampaui hukum alam. Kita yang belajar biologi selalu ada laki-laki dan perempuan, sperma dan ovum, disitulah terjadinya fetus. Tapi dengan Roh Kudus yang datang kepada Maria, di situ adalah Roh Kudus dengan Maria, keluarlah Yesus yang bersifat ilahi dan juga manusiawi. Bukan hubungan manusia, tapi justru karena kedatangan Roh Kudus dan ketaatan manusia yang namanya Maria menerima dengan segala karena dia merasakan aku adalah hamba Tuhan. Dan kandungan yang diberikan di dalam perjumpaan antara Roh Kudus dengan sel-sel Maria terjadi dalam kandungannya Maria. Disitulah Tuhan bekerja. Sama juga dengan kita, kalau kita kehilangan Roh Kudus, maka kita tidak mendapatkan, hati nurani kita akan merasa hampa. Tapi di dalam kita yang menggantikan tubuh yang lain yang mendapatkan Roh Kudus dari Tuhan sendiri, dan Roh Kudus datang dalam diri kita. Karena Yesus setelah dia naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus, maka kita menerimanya dengan baik. Maka disitulah kita akan terjadi suatu hal yang juga melampaui hukum alam yang pernah terjadi pada Maria. Konsepsi Yesus terjadi oleh Roh Kudus, konsepsi Yesus pada kita, yang dimana Yesus sudah naik ke surga, juga oleh Roh Kudus. Bahwa kehidupan ilahi yang kita rasakan sehari-hari, lewat sejarah penyelamatan manusia, bukan karena mekanisme biologis semata, bukan karena mekanisme global, bukan karena mekanisme duniawi yang biasa, tapi Tuhan sendiri yang datang pada kita, yang menawarkan kepada kita, di mana kita akan merasakan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar karena dia sendiri lewat Roh Kudus yang datang dalam kita. Dan itu semua teman-teman itu melampaui hukum alam. Sehingga kalau kita katakan
oleh Roh Kudus dan juga manusia, maka kita menjadi jembatan antara dua alam, dua nature, ya. Sebagai Roh Kudus yang berfungsi sebagai ruang relasi di mana keilahian dan kemanusiaan dipersatukan menjadi satu pribadi Yesus Kristus, di mana tidak akan mungkin kalau tidak ada Roh. Tidak ada agen yang bisa menjembatani, yang memungkinkan persatuan ini terjadi, di mana ada keilahian dan kemanusiaan. Dan disitulah tercampurnya suatu agen yang baru oleh Roh Kudus disebut sebagai Yesus Kristus. Dia juga manusia dan juga ilahi dan juga bagian daripada Allah Bapa. Pribadi yang kedua, ya. Sehingga kalau kita lihat secara sejarah, kita tidak bisa membicarakan bahwa Yesus itu adalah bagian daripada identitas manusia, bukan. Karena dia anak Maria, seorang anak biologis Maria, tidak. Karena apa? Kita percaya bahwa memang Roh Kudus, Roh yang menguduskan, Roh kekudusan, di situ yang datang, dan itu ditandaskan lagi bukan hanya di Injil Lukas, tapi juga kitab Roma 1:34 kita membaca tentang anaknya Yesus Kristus yang menurut daging diperanakan oleh keturunan Daud, tapi menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Orang biasa tidak akan bisa bangkit, ya, dengan seperti Yesus keluar dari kuburnya, berjalan, dan dia bisa menunjukkan bahwa dia pernah disakiti dengan luka-luka di tangannya. Kita tidak akan bisa bangkit demikian, walaupun kita akan dibangkitkan satu hari setelah itu. Tapi Yesus satu-satunya manusia dan juga ilahi yang dibangkitkan 3 hari setelah kematiannya. Karena itu kenapa bisa terjadi? Karena dia adalah anak Allah yang berkuasa. Kalau dia bukan anak Allah, dia bukan Sang Immanuel, dia tidak akan bisa bangkit 3 hari setelah dia mati, setelah dia dibunuh. Dan karena kenapa dia bisa menjadi anak Allah yang berkuasa? Karena dia diciptakan oleh Roh Allah sendiri. Kekudusan ada di dalam dirinya. Kekudusan ada di dalam dirinya yang masuk ke dalam kandungan Maria dan menjadi seorang manusia. Disitulah keilahian Yesus dibentuk selama 9 bulan sebelum dilahirkan oleh Maria. Tapi dia bukan hasil hubungan antara orang laki dan perempuan, tapi justru Roh Kudus yang datang sendiri yang membuat Yesus itu menjadi manusia. Nah, ini cerita yang harus kita sadari dan kita rasakan bahwa memang Yesus itu memang diciptakan oleh Allah. Yesus itu adalah Allah yang turun berinkarnasi menjadi manusia. Karena dia Allah, dia terbebas dari warisan dosa. Dia tidak berdosa. Dan karena dia Allah, dia sangat berkuasa untuk menyembuhkan orang-orang, orang yang sakit, orang yang buta, orang yang apapun yang merasakan tidak enak dalam dunianya, dia bisa menyembuhkan itu semua. Orang yang bahkan yang Lazarus yang mati dia bisa hidupkan karena apa? Karena Roh kekudusan yang ada di dalam dia. Bahkan dia sendiri bisa bangkit dari antara orang mati, dari dunia orang mati pada hari ketiga. Dengan demikian, maka dia menunjukkan Yesus sendiri menunjukkan bahwa kelahirannya adalah menunjukkan bahwa dia terbebas dari warisan dosa. Kita semua dilahirkan dengan dosa-dosa asal. Kita tidak bisa mengelak bahwa memang orang tua kita, siapapun generasi-generasi di atas kita, yang melakukan dosa, yang mempunyai dosa-dosa kita, dan kita tidak bisa menghilangkan itu semua. Tapi manusia yang lahir adalah manusia yang sudah diciptakan oleh Roh Kudus sendiri. Dia adalah murni, tidak ada dosanya. Dia tidak terikat pada warisan dosa struktural umat manusia dari generasi-generasi di atas kita. Tapi memang dia sudah terpilih, anak manusia yang berasal dari Allah sendiri. Misinya sebagai penebus itu yang tidak tercemar sejak dia dilahirkan, bahkan sejak dia dikandung. Di dalam kitab Ibrani, Rasul Paulus mengatakan, sebab imam besar kita yang kita punya yaitu Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita karena dia manusia. Tapi bedanya dengan kita apa? Yaitu ia telah dicobai hanya tidak berdosa. Yesus tidak pernah berdosa karena dia berasal dari Roh kekudusan, Roh Allah sendiri. Sehingga apapun yang terjadi, malah dia bisa menunjukkan keilahiannya. Disitulah hebatnya terjadi sejarah
penyelamatan manusia mulai dari Roh Kudus datang kepada Maria dan Maria menerima semua konsekuensi melahirkan tanpa seorang suami pada saat itu, di mana dia sebagai seorang seorang anak perempuan dia harus hamil untuk menghamilkan penebus kita, melahirkan Mesias, melahirkan Emmanuel. Sehingga apa yang dimulai dari Roh Kudus dalam kelahiran Yesus akan berlanjut dalam seluruh hidupnya. Kalau dia tidak diinkarnasi, dia tidak dikandung dari Roh Kudus, maka cerita daripada Tuhan Yesus dari kelahiran, pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis, pencobaan oleh setan, pelayanan di mana dia menyembuhkan orang sakit, di mana dia berkhotbah, sampai disalibkan dan sampai dibangkitkan, dia tidak akan bisa menguasai itu semua sebagai seorang manusia karena cobaannya begitu besar. Dia pada waktu dia mengamanggul kayu salib pun, kalau manusia biasa mungkin tidak akan bisa menanggung itu semuanya. Apalagi pressure dan tekanan yang berasal dari teman-teman, berasal dari musuh-musuhnya, berasal dari orang-orang yang tidak suka sama dia, begitu besar. Dan orang kalau zaman sekarang, itu sudah mental breakdown. Itu sudah mempunyai mental health. Tapi Yesus karena dia dikandung oleh Roh Kudus, dia bisa melawan itu semua. Sehingga dia katakan bahwa di dalam Lukas 4:1-14 katakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus karena dia dikandung oleh Roh Kudus sendiri. Dalam kuasa Roh Kudus, kembalilah Yesus ke Galilea. Jadi dia katakan bahwa setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Allah Bapa sendiri yang katakan, dia datang dan menunjukkan pada kita bahwa inilah anakku yang aku cintai. Dia bukan orang-orang lain, tapi dia memang benar-benar anak Allah sendiri yang datang dari Bapa di surga, yang diutus oleh Bapa di surga untuk memenuhi sejarah penyelamatan yang diberikan oleh Bapa di surga. Dan Bapa di surga menggunakan Roh Kudus, pribadi yang ketiga, sebagai konduktor dari semua cerita yang kita lihat di sini dari kelahiran sampai kebangkitan. Sehingga disinilah pola inkarnasi yang begitu besar, yang begitu memberikan kemuliaan bagi semua orang. Ya, jadi dengan perkataan lain, dengan Yesus datang dari surga ke manusia, maka dia akan mempunyai empati. Dia mempunyai rasa bela rasa kepada kehidupan kita. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedatangan Yesus Kristus yang berasal dari surga adalah tujuan dari solidaritas Allah dengan kerapuan hidup kita sebagai manusia. Dan Roh Kuduslah yang memungkinkan bahwa Allah di surga masuk sepenuhnya dalam kondisi manusia dalam bentuk Yesus. Dan bukan hanya kondisi kita, seperti kita kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita tidak semerana Yesus, di mana Yesus harus dicambuk, harus dimatikan, harus dihina, harus dimusuhi. Berapa psikologis tantangan psikologis dan tekanan psikologis yang Yesus terima pada waktu itu. Ya, penderitaan, keterbatasan, kerapuan yang dia alami lebih daripada kita manusia yang sekarang manusia modern. Tapi dia tetap taat kepada Bapaknya di surga. Dia tidak pernah kehilangan kekudusan. Dia tidak pernah kehilangan esensi ilahinya yang berasal dari Bapa di surga. Disinilah kita melihat bahwa cerita Tuhan Yesus yang dilahirkan saat 25 Desember nanti adalah puncak dari empati ilahi, empati bela rasa Allah sendiri, di mana Allah bersatu dengan kita, dengan pengalaman kita. Kalau dia tidak bersatu dengan pengalaman kita, mungkin dia tidak mengerti apa yang kita rasakan. Tapi dia bersatu dengan pengalaman kita sebagai manusia, bahkan lebih rendah daripada apa yang kita rasakan sekarang ini. Ya, dan dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, walaupun dalam rupa Allah, ya, walaupun Yesus itu punya rupa Allah dalam keilahiannya, tapi dia sudah mengosongkan dirinya dari keilahiannya. Karena dia, ini namanya kenosis. Dia mengosongkan dirinya dari sumber-sumber dan citra Allahnya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Seorang yang hamba adalah seorang yang gampang diorder. Seorang yang gampang dilakukan hal yang tidak patut pada dirinya karena dia menjadi hamba.
dan dia menjadi sama dengan manusia, sama dengan kita. Dia bukan, Yesus adalah bukan putra Allah yang punya ego yang begitu besar, yang mau menang sendiri, yang merasa jadi raja. Karena kalau dia raja, dia harus dihormati, harus diserve, harus diberikan semuanya sebagai layaknya seorang raja. Tidak. Tapi dia tetap walaupun rupanya Allah, keilahiannya tinggi, tapi dia bisa merendahkan diri. Dia bisa merendahkan egonya. Dia bisa merasakan bagaimana manusia itu terasa bila jadi ciptaan dia sendiri yang dia harapkan bisa dia rasakan dalam dirinya. Jadi dia berempati, dia berbela rasa dengan cara mengosongkan keilahiannya dan menjadi budak, menjadi hamba sama dengan seperti kita. Jadi itulah cerita yang benar-benar ajaib di mana Bapa di surga memberikan kepada kita seorang Immanuel lewat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kuduslah yang menjadi pemersatu, Allah Roh Kuduslah yang sekarang ditawarkan dalam hidup kita untuk membawa hidup kita menjadi hidup yang damai sejahtera. Kita tidak harus mengalami apa yang Yesus alami lagi. Bahkan dia menawarkan pada kita kehidupan yang sangat damai, kehidupan yang sejahtera asal kita mau berbuat sesuatu untuk manusia yang lain dan berbuat apa yang Allah sendiri, Bapa sendiri order kita untuk lakukan. Bapa sendiri yang memberikan semua petua-petua dan memberikan semua pesan-pesan, semua yang harus kita lakukan. Hanya dengan demikian kita tidak harus menderita seperti apa yang Yesus lakukan. Jadi dengan demikian maka teman-teman, disinilah kita melihat bahwa karya Allah melalui Roh Kudus di kandungan seorang Maria yang sederhana. Ini Maria ini bukan orang-orang keturunan raja. Maria adalah bukan orang keturunan orang terhormat, tapi dia adalah orang yang sederhana, ya. Orang yang tidak diketahui oleh orang lain, tapi justru yang sederhana, yang kecil, yang benar-benar yang tidak mewah, inilah yang Tuhan lakukan, yang Tuhan pakai, ya. Justru dari kota yang tidak dikenal, ya, membalikan logika kekuasaan dunia, karena kita pikirnya kalau kita lihat di sosial media bahwa hal yang baik-baik akan selalu hal yang begitu grandeur, yang begitu mewah, yang begitu besar. Justru Tuhan tidak memakai hal yang besar. Dia tidak memakai pangeran, dia tidak memakai ratu atau putri-putri raja untuk melahirkan Yesus. Dengan demikian maka kerajaan Allah tidak dideklarasikan atas kemewahan, atas harta benda, atas kepunyaan, tapi justru dengan kerendahan hati. Kerendahan hati kita, iman kita, dan logika Roh Kudus yang datang pada kita, disitulah kita digunakan oleh Allah juga, di mana Allah Roh Kudus juga datang dari kita, menggunakan kita seperti Dia juga menggunakan rahim seorang Maria untuk melahirkan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Allah Roh Kudus digunakan juga ke diri kita sebagai seorang yang juga asal kita patut dan kita mengetahui apa yang Tuhan harapkan, dan kita harapkan bahwa Tuhan kita juga patuh pada apa yang Tuhan maui kita lakukan, ya. Disitulah, jadi di dalam 1 Korintus kita juga diingatkan teman-teman. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kita dipakai untuk Allah untuk memalukan orang-orang yang lemah. Jadi kita dipakai untuk dipilih untuk memalukan orang yang kuat, orang yang banyak sekali abusing the power. Kita dipakai untuk memastikan bahwa kita bisa berhikmat untuk baru bisa menjadikan orang-orang yang lemah menjadi lebih kuat. Disinilah logika yang terbalik. Memang logika Allah selalu terbalik karena Dia tidak menggunakan hal-hal yang baik, besar, grandir, yang mewah, tapi justru yang sederhana. Dan kalau kita lihat kelahiran Tuhan Yesus sendiri terjadi di suatu palungan, di suatu desa yang namanya Bethlehem. Disitulah terjadinya bagaimana kerajaan Allah terbentuk. Disitulah kita berasa bahwa ada arti baru dari sebuah kelahiran, ya. Bahwa dengan hadirnya Roh Kudus dalam kelahiran Yesus, kelahiran manusia ini bukan berarti bahwa ini terjadi karena sejarah. Bukan lagi karena sejarah, karena adanya awal dari kejadian biologis. Tapi gambaran kita, bahwa kita yang dipanggil,
Kita yang diorder, kita yang diberikan diperintah untuk menuju ke kehidupan yang baru, yaitu dilahirkan kembali dari air dan roh. Dan ini dikatakan dalam Yohanes 3:5-6. Kata Yesus sendiri, jawabnya Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Tapi kalau kita sudah dilahirkan oleh daging lewat kandungan dari ibu kita, kita juga harus dilahirkan kembali oleh roh dan juga air. Air ini yang penting. Dalam baptisme, air sudah ada. Tapi kalau kita membawa kita tidak dilahirkan dari roh, yaitu kemauan kita untuk keimanan kita, karena selalu kita patuh kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, dan rela melakukan apa yang Tuhan maui. Itu artinya bahwa kita belum dilahirkan dari roh. Dan roh, kalau dilahirkan oleh roh, seperti apa yang tadi dilakukan oleh kepada Ibu Maria sebagai Ibu Yesus, adalah patuh kepada Bapa di surga. Kita hanya menjalankan apa yang Tuhan maui, yang Bapa di surga mauin. Disitulah roh akan bekerja. Disitulah kita dilahirkan dari roh kembali. Kepatuhan. Semua apa yang Tuhan maui kita lakukan karena kita adalah hambanya. Kita mau mengikuti apa yang dia mau kita jalankan dalam di dunia ini. Maka disitulah kita akan dilahirkan oleh roh. Di gereja-gereja tertentu ada sistem di mana Roh Kudus datang ya setelah Pentakosta. Ada yang disebut sebagai Krisma, ada yang disebut sebagai karunia daripada Roh Kudus ya. Semuanya bisa terjadi, tapi kelahiran dari roh yang Tuhan Yesus katakan bukan hanya sebagai sakramen, hanya suatu hal yang harus dilakukan, tapi juga dari diri kita, iman kita menerima semuanya karena kita sudah diberikan Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, Pentakosta diberikan Roh Kudus dalam diri kita. Maka kalau kita tidak mengimani dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus maui, karena Tuhan Yesus katakan di dalam Matius, banyak orang yang akan menyebut Allah, Allah, Tuhan, Tuhan. Tapi aku tidak mengenal mereka. Why? Because they don't do what my Father told them to do. Karena mereka tidak melakukan apa yang Bapa di surga mau mereka lakukan. Dan kalau mereka tidak melakukan apa yang Bapa di surga melakukan, artinya mereka belum menyadari bahwa mereka harus lahir dari roh. Inilah perintah Yesus yang utama. Disinilah di mana kita harus masuk kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, kita harus dilahirkan dari air dan roh. Ya teman-teman ya, kita ingetin ya, bahwa misteri inkarnasi ini juga membawa peringatan kita bahwa kita harus dilahirkan dari air dan roh. Air lewat baptisme, roh juga lewat beberapa seremoni, tapi juga roh artinya kita menerima apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan inkarnasi di mana roh bekerja, di mana dia terus-menerus hadir dan berkaya dalam daging kita, dalam waktu kita dan sejarah kita, dalam kehidupan kita kali ini. Bagaimana kita bisa menjawabnya? Bahwa Tuhan sendiri sudah mengundang kita untuk datang dalam kerajaan Allah. Kita diberikan tempat tertentu di dalam kerajaannya. Kalau kita sudah dibaptis lewat air dan roh. Air dan roh itu yang berinkarnasi dalam diri kita. Dia masuk dalam hati nurani kita. Dia memperingatkan kita. Dia mengajari kita. Dia melakukan apapun juga karena dia tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita tidak ngikutin apa yang Tuhan maui, yang Bapa di surga maui, maka kita belum dibaptis secara roh. Kalau kita tidak mengikuti dia, susah untuk masuk kerajaan Allah. Demikian yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 3:5-6. Kalau kita mau masuk kerajaan Allah, yang sekarang sudah ada, kita harus dibaptis di dalam air dan roh. Dan teman-teman disitulah bahwa gereja-gereja itu didirikan karena dasar daripada kelahiran Yesus itu oleh Roh Kudus. Sehingga kita sendiri merasakan bahwa sebagai tubuh Kristus bukan karena darah status tradisi, tapi justru karena komunitas yang lahir dari roh yang bersama-sama. Surat Rasul Paulus pada Galatia dikatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa,
ya Aba. Dan juga bukan hanya kita berseru, tapi kita benar-benar melaksanakannya. Kita melaksanakan apa yang Tuhan mau. Dan itu adalah sejarah keselamatan dimulai dari sejarah kelahiran daripada Yesus, di mana Roh Kudus sendiri yang datang kepada Maria. Sekarang Roh Kudus itu peristiwa yang sudah terjadi. Sekarang Roh Kudus datang dalam kita sendiri untuk melahirkan suatu kemuliaan dalam diri kita dan kehidupan yang baik karena kita bisa patuh kepadanya. Kita boleh say no pada Tuhan, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita menerima Tuhan apa adanya dan kita menerima apa yang Dia katakan untuk kita lakukan. Disitulah ya Bapa, ya Aba akan benar-benar meaningful, mempunyai arti yang tinggi karena kita boleh menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Kita boleh menerima Roh Kudus sendiri dan kita menerima Yesus sebagai penyelamat kita. Yesus sebagai Emmanuel kita yang datang, yang akan kita peringati lahirnya 25 Desember beberapa hari lagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan kita merasakan bagaimana Tuhan akan datang dalam diri kita. Kita mulai untuk berbuat banyak bagi Tuhan. Kita mulai untuk membuat sesuatu di dalam kehidupan kita terhadap teman-teman kita, keluarga kita, siapapun. Untuk mereka juga menjadi bagian dari kehidupan kita sehingga kita masuk dalam kerajaan Allah dengan hati yang tenang, hati yang bijak, dan hati yang benar-benar merasakan kerinduan kita kepada Tuhan yang datang dalam bentuk Roh Kudus kita dalam hati kita.